Hai, bertemu kembali bersama Pak Syafda, masih di kelas 3 semester 1 pada tematika benda di sekitarku. Tentunya masih di subtema 4 ya, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran 3. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya adalah membaca wacana tentang pemanasan global, kemudian mencari kosakata baru dari wacana tersebut, bercerita tentang pemanasan global, kemudian bermain bingo, berlatih soal operasi penimbunan dan pengurangan terkait waktu, dan mempraktikkan melipat baju. Sedangkan kemampuan yang dikembangkan yaitu pada bagian keterampilan menceritakan pokok-pokok informasi, mempraktikkan keterampilan melipat kain, serta melakukan konversi satuan waktu baku. Sedangkan pada bagian pengetahuan, menemukan kata atau istilah khusus pada wacana, kemudian mengidentifikasi teknik melipat, serta mengenal operasi penimbunan dan pengurangan menggunakan satuan waktu yang baku. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai global warming. Global warming atau yang dikenal dengan istilah bahasa Indonesianya yaitu pemanasan global. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Yang seperti di gambar. Jadi gedung-gedung tinggi sekarang itu bisa-bisa jadi nanti akan hilang karena tingginya permukaan air. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu panas bumi semakin panas. Ya. Ini kita lihat ya, pabrik ini kan mengeluarkan asap yang sangat hitam sekali. Tambah lagi polusinya yang dibuang secara sembarangan, baik itu polusi udara, tanah, ataupun air. Nah, jika udara tadi sudah kotor, maka panas sinar matahari itu akan terkunci di dalam permukaan bumi atau atmosfernya itu, sehingga membuat situasi sekitarnya atau di dalam bumi itu akan menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Karena pemanasan global tadi bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, sehingga banyaknya hutan yang gundul atau penebangan liar ini juga sangat membantu pada terjadinya proses global warming. Nah, habisnya bahan makanan ini, baik itu tumbuhan tadi ya, karena sudah banyak dilakukan pembalakan hutan secara liar, kemudian hewan-hewan yang ada di hutan sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, dan akhirnya mereka pun punah. Nah, manusia yang sangat membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanannya tentu akan terdampak secara langsung oleh efek tersebut. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Nah, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman juga caranya. Serta menghemat pemakaian listrik dan air. Ya. Sekarang anak-anak Bapak cari 5 kosakata baru yang terdapat pada wacana global warming tadi. Kemudian cari arti katanya menggunakan kamus. Setelah itu, 5 kata tadi dibuat menjadi sebuah kalimat. Jadi kata pertama jadi satu kalimat, kata kedua jadi satu kalimat, dan yang terakhir jadi satu kalimat juga. Total ada 5 kalimat yang akan anak-anak Bapak buat dari 5 kata tersebut.
Oke, kita lanjut. Anak-anak Bapak silakan berdiskusi agar dapat menjawab 3 pertanyaan yang terdapat pada buku siswa halaman 197. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak Bapak tuliskan kesimpulan mengenai global warming tadi. Pemanasan global adalah, isikan di sana, kemudian isi langsung dijawab ya di bawahnya. Kemudian bencana yang akan terjadi, bencana apa yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan, dan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Oke, semuanya udah dibahas tadi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencobakan permainan bingo. Nah, permainan ini bisa dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Nah, kemudian guntinglah gambar kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut, letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis, baik itu mendatar, lurus, atau diagonal, miring ya, boleh berteriak bingo. Nah, itu menandakan bahwa siswa tersebut adalah yang menjadi juaranya. Jadi seperti permainan tic-tac-toe ya. Pak, misalnya di sini kita akan buat, nah ya, jika garisnya sudah seperti ini, maka sudah boleh berteriak bingo dan dialah pemenangnya. Boleh miring atau tegak lurus ataupun mendatar. Oke, kita lanjut. Nah, karena permainan bingo ini kita kaitkan dengan pembelajaran, maka sedangkan ini adalah kartu yang akan ditebak oleh pemain nantinya. Oke, selamat bermain. Oke, silakan lakukan permainannya setelah pembelajaran ini ya. Kita lanjut lagi. Untuk mengatasi global warming tadi, salah satu caranya dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan listrik. Nah, Udin menyalakan lampu kamarnya di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Ini setelah bangun tidur berarti ya. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Kira-kira berapa lama ya Udin menyalakan lampu kamarnya? Berarti kita harus menjumlahkannya. Oke, kita lihat, kita turunkan, kita perhatikan angka-angka yang terdapat pada soal di atas. Yang pertama kita temukan 1 jam 30 menit. Berikut, angka berapa lagi yang kita temukan? 4 jam 45 menit. Nah, karena ditanyakan berapa lama menyalakan lampu kamarnya dari pagi sampai siang itu berapa totalnya, jadi kita jumlahkan. Nah, dalam menjumlahkan satuan waktu ini, kita jumlahkan bilangan yang memiliki satuan sama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menit, kita jumlahkan dengan menit. 30 ditambah 45, maka hasilnya adalah 70 menit. Sedangkan 1 jam ditambah 4 jam hasilnya adalah jam. Nah, di sini ada 75 menit. 75 menit ini akan kita sederhanakan menjadi bentuk jamnya. Jika kita misalkan 75 menit ini merupakan penjumlahan dari 60 menit dengan berapa menit sisanya itu? 15 menit. Nah, jadi yang 60 menit ini kita tambahkan ke 5 jam menjadi 6 jam, sedangkan sisanya tadi 15 menit. Lama Udin menyalakan lampu kamar adalah 6 jam 15 menit. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, di sini Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Itu jika menggunakan motor ya. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit.
berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Nah, jika yang ditanyanya adalah beda, maka kita menggunakan operasi pengurangan. Nah, angka yang kita temukan adalah 1 jam 30 menit dan 1 jam 55 menit. Kalau biasanya kita berdasarkan urutan angka yang pertama muncul pada soal, nah, kalau di sini kita perhatikan, apakah mungkin 1 jam 30 menit dikurang dengan 1 jam 55 menit? Tidak ya. Jadi yang kita letakkan di atas adalah 1 jam 55 menit. Lalu kita kurang dengan 1 jam 30 menit. Oke, kita kurangkan. Seperti tadi, kita kurangkan dari menitnya dulu. 55 dikurang 30 menit. Berapa? 25 menit. Sedangkan 1 jam kurang 1 jam adalah 0. Jadi, satuan jamnya tidak ada. Maka bisa kita jawab, jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 25 menit. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan mulainya dari satuan yang terkecil dulu, yaitu menit. Nah, kita lihat di sini satuannya 45 menit dikurang dengan 55 menit. Apakah 45 bisa dikurang dengan 55? Tidak bisa ya. Oleh karena itu, kita akan meminjam 1 jam dari 8 jam ini untuk ditambahkan ke 45 menit. Oke, kita pisahkan dulu ya. Langkah yang pertama, 8 jam 45 menit tadi kita ubah. Yang 8 jam tadi menjadi 7 jam, dan 1 jamnya lagi kita jadikan 60 menit. Oke, ngerti ya? Nah, 60 menit tadi kita tambahkan ke 45 menit. Sehingga dia menjadi 7 jam. Dari sini ya, 7 jam 105 menit. Nah, 105 ini hasil dari penjualan 60 dengan 45 menit. 105 menit ini tentu sudah bisa dikurang dengan 55 menit ya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Berarti kita tinggal mengurangkannya sudah. Nah, kaca ke bawah. 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit. Maka dapat kita temukan hasilnya adalah 3 jam 50 menit. Oke, gampang kan? Sekarang anak-anak Bapak silahkan kerjakan latihan yang terdapat pada halaman 204 sampai halaman 207. Di sana ada 11 pertanyaan. Silakan dijawab seperti yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, anak-anak Bapak silahkan mencoba untuk melipat pakaian ya. Jadi anak-anak Bapak, kemarin kita sudah belajar melipat baju ya, baju kaos. Nah, kali ini anak-anak Bapak silahkan cobakan melipat 5 benda berikut, yaitu baju kaos, sajadah, handuk, celana pendek, dan juga selimut. Apakah anak-anak Bapak sudah dapat melipatnya dengan rapi atau belum? Jika sudah, silakan diberi centang pada sudah dapat melipat dengan rapi. Jika belum bisa, silakan beri centang pada belum dapat melipat dengan rapi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan bersama orang tua. Itu orang tua membantu siswa untuk memotivasi mengurangi pergi dengan kendaraan. Hal ini dilakukan bila jarak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Hemat penggunaan listrik sebagai bagian dari peduli lingkungan. Oke? Terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!